Ya, tadi mungkin kita sudah menunjukkan kalau misalkan ilustrasi dengan menggunakan software yang mungkin Anda gunakan di praktikum, ilustrasinya mungkin mirip seperti ini. Dan di sini kalau kita perhatikan sebenarnya secara tiga dimensi itu bendanya seperti ini ya. Anda bisa atur untuk arah strike-nya, tapi yang dilihat adalah yang bagian penampangnya saja atau irisannya saja. Nah, atau yang bagian tengah sini saja yang dipotong begitu ya, XZ saja misalkan. Nah, sedangkan arah strike-nya inilah yang mungkin tidak terlihat dari penampang ini. Nah, kalau kita ingin memperhatikan ini, kalau bentuknya dua dimensi atau variasi ke arah strike-nya itu tak hingga, itu mungkin persamaannya kan lebih rumit, lebih sederhana. Tapi kalau misalkan kita bentuknya dua setengah dimensi, artinya yang bagian strike-nya ini ada informasi. Nah, itu mungkin persamaannya kita bisa cek sekilas dari beberapa paper ya. Ini mungkin sudah dibuat orang. Nah, ini bisa dilakukan perhitungannya. Tentu saja harus memahami apa itu simbol-simbol yang ada di sini dengan ilustrasi gambar. Ini mungkin akan lebih kompleks. Terus kemudian kaitan dengan bentuk yang kotak. Kalau gravity kemarin kita juga sudah menunjukkan pola anomali yang kotak, yang geomagnetik ini juga kita ingin tunjukkan ya kalau misalkan bentuknya kotak. Kurang lebih kita menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi yang pertama itu kita menggunakan benda dengan panjang tak hingga atau monopol tadi ya, dari bentuk prisma. Jadi satu kutubnya berada pada jarak tak hingga. Itu gunakan bentuk persamaan yang seperti ini. Ini relatif panjang, Anda bisa cek di buku teks Blackley. Itu baru satu kotak. Nah, kemudian kita gunakan yang lainnya dengan nilai magnetisasi yang berlawanan untuk membuat bentuknya menjadi prisma. Nah, berarti kita butuh dua dengan arah yang berlawanan pada jarak yang berbeda. Nah, nanti kita bisa lakukan komputasi. Kalau Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman, Anda bisa memodelkan. Misalkan contohnya dari benda kotak seperti ini dilihat dari permukaan. Nah, kemudian bisa dihitung pola anomali magnetiknya ada di pole. Kalau misalkan ada 3 kotak begitu, nah nanti mungkin akan ada 2 dipole. Tentu saja ini bisa kita gunakan. Nah, ini mungkin ilustrasi yang 3 dimensinya, mungkin bagian dalamnya ini tidak terlihat kotaknya. Dan di sini pola anomalinya dari ilustrasi yang seperti ini. Oke. Nah, dari situ kita bisa mempelajari berkaitan dengan perhitungan forward modeling, dan selanjutnya mungkin nanti biasanya digunakan untuk perhitungan inverse modeling untuk pemodelan ke belakangnya. Oke. Oke, itu ilustrasi untuk body yang lain yang misalnya digunakan ketika Anda berhubungan dengan beberapa software, baik yang bentuknya kotak ataupun yang polygon. Oke. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan formulasi perhitungan dengan bentuk bodi kotak, misalkan dalam bentuk penampang, kotak pun bisa kita tunjukkan. Nah, ini sudah ada indeksnya, ini juga bisa kita perhitungkan. Nah, biasanya untuk inversi ada beberapa formulasi yang bisa digunakan secara matriks. Anda bisa melakukan perhitungan sehingga bisa mendapatkan rekonstruksi model di bawah permukaan. Nah, ilustrasinya mungkin ditunjukkan contoh seperti ini. Misalkan ada suatu peta, kemudian di sini ada pola anomali dipole, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian bisa dihasilkan secara 3 dimensi bentuknya. Ini ditunjukkan dengan beberapa irisan. Kalau kedalaman 20 meter, misalkan kita punya susceptibilitas yang positif di bagian mana, kemudian kedalaman 40 meter, ini kedalaman 80 meter. Nah, ini kalau misalkan kita coba perhatikan, ini biasanya berkaitan dengan daerah-daerah untuk eksplorasi pertambangan. Misalkan daerah pertambangan berkaitan dengan material tambang yang memiliki sifat magnetik yang kuat, biasanya memiliki kandungan besi. Jadi kalau misalkan ada suatu tempat dengan lokasi penambangan
biji besi begitu. Nah, biasanya kita bisa cocok menggunakan anomali geomagnetik ini. Contohnya, kalau kita mendapatkan pola anomali dipol, kita bisa mendapatkan, terutama ini misalkan di bagian Indonesia begitu, misalkan dipol. Nah, kita bisa mendapatkan perkiraan dari posisi dari volume benda yang akan kita eksploitasi begitu ya. Nah, makin ke dalam ini kita bisa perhatikan bahwa nilai yang berwarna merah ini semakin merah warnanya atau semakin tinggi nilainya, dan artinya sifat kemagnetannya itu makin kuat atau susceptibility-nya makin kuat. Nah, kandungan atau ya derajat kandungan biji besinya mungkin makin baik begitu dibandingkan yang di dekat permukaan. Ini ilustrasi sederhana dari hasil pemodelan misalkan dengan menggunakan model inversinya. Terus kemudian ini contoh yang lain dari paper ya mungkin ini. Nah, di sini ada contohnya kalau misalkan kita punya hasil pengukuran magnetik dari pengolahan data Anda yang sudah kita pelajari sebelumnya di minggu kemarin. Nah, biasanya kalau inversi kita punya calculated magnetiknya, kita selisihkan ada misfit, ada selisihnya. Nah, di sini dikarakterisasi sebagai body dengan susceptibilitas magnetik yang tinggi. Nah, di sini diinterpretasikan pada daerah penelitian ini berkaitan dengan benda yang batuannya adalah serpentinit, kemudian ya banyak ini kandungan kromit. Nah, di sini nilai yang berwarna seperti ini ditunjukkan dari nilai susceptibility magnetiknya. Oke, yang bagian yang lain ini adalah skala untuk peta yang di atasnya, yang ini adalah ditunjukkan dengan gambar yang ini. Anda mungkin belajar menggunakan graf 3D ya, saya nggak tahu apakah Anda menggunakan itu atau enggak. Tapi kalau ada, mungkin Anda juga menggunakan ilustrasi yang seperti ini. Kalaupun Anda belum, mungkin ini sebagai wawasan tambahan ya. Jadi misalkan kita punya anomali magnetik seperti ini, kemudian kita punya topografi seperti ini informasinya, kemudian dari dua data ini bisa kita inputkan dalam penggunaan software yang ada. Misalkan ini softwarenya kan. Nah, beberapa formatnya harus diikuti dan beberapa mesh grid-nya ini perlu diikutinya. Ini mungkin langkah-langkah kalau misalkan melakukan pemodelan begitu ya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan nilai observasi yang tadi diselisihkan dari predicted hasil inversinya, dan ini adalah model bawah permukaannya. Tapi kalau kita mencoba menggunakan informasi topografi, maka di sini tidak hanya flat, tapi harus ada variasi topografinya. Nah, itu juga bisa diakomodasi dengan software-software tersebut. Misalkan di sini kita melihat ada variasi topografi di mana puncak dan lembahnya, dan di situ mungkin kita bisa mendelineasi daerah-daerah mana yang berkemungkinan bisa ditunjukkan dengan skala warna yang merah misalkan. Itu adalah dengan susceptibilitas tinggi, dan kita bisa menghitung cadangan dari benda di bawah permukaan yang bisa dieksploitasi misalkan untuk ditambang, atau diperkirakan cadangannya berapa begitu. Oke, itu adalah ilustrasi dari pemodelan yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau saya coba tunjukkan, ini adalah ilustrasi untuk pemodelan magnetik, tapi ini skalanya mungkin lebih dalam, pada orde kisaran 40 km. Berarti ini pada bagian mantel atas ya, ini kerak buminya. Terus kemudian
Di sini kita bisa melihat pola anomali geomagnetiknya. Datanya itu adalah yang titik-titik warna hitam ini. Sedangkan informasi yang lain ya biasanya kita inputkan nilai susceptibilitas. Nah, biasanya untuk benda lapisan yang tidak bersifat magnetik itu biasanya susceptibilitasnya adalah 0 seperti ini ya. Ini kan 0. Kemudian yang ada misalkan batuan beku atau batuan metamorf itu mungkin akan memiliki nilai susceptibilitas tinggi. Nah, di sini ditunjukkan nilai-nilainya dan merespon dengan pola warna yang berwarna biru ini. Terus kemudian yang bagian bawahnya juga ada, dan di bagian bawahnya yang sifatnya cair biasanya juga masih 0 0 susceptibilitasnya. Kemudian dari bentuk di sini mungkin akan coba diinterpretasikan ke daerah penelitian berupa formasi geologi atau satuan batuan begitu. Nah, contohnya yang bagian sebelah ini yang berharga 0 ini cenderung dekat ke lapisan-lapisan sedimen misalkan. Nah, kemudian yang di sini ada basement, ini berkaitan dengan nilai susceptibilitas yang relatif lebih tinggi di sini. Terus kemudian yang ini mungkin benda yang berbeda lagi. Di sebelah sini ini kita kenal, mungkin sudah ada informasi dari data sumur. Kita juga bisa mengkorelasikan untuk bagian interpretasi. Tetapi ya, dari sini mungkin saya menjelaskan bahwa di sini adalah magnetic model. Jadi ini ada gambarnya, ini adalah model magnetik dengan poligon kalau yang ini. Sedangkan yang di sini adalah interpretasi. Interpretasi itu menerjemahkan apa yang kita modelkan ke dalam bahasa geologinya. Jadi ini mungkin butuh effort tambahan lagi dari model magnetik sehingga bisa menjadi terjemahan bahasa geologinya. Oke, itu tadi ilustrasi beberapa pemodelan baik dari perhitungan, baik untuk model yang bentuknya poligon maupun untuk bentuk yang kotak, untuk forward modeling dan juga inverse modeling. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan.